Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKS Podcast. Go PKS Go. Bersama saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Kali ini, pada episode kali ini, kita kehadiran seorang narasumber yang cukup istimewa. Khususnya buat saya nih. Dia mentor saya, sahabat saya, teman ngobrol. Ilmunya luar biasa luas, pengetahuannya begitu besar, sebesar orangnya, ya. Tanpa berpanjang kata, beliau adalah seorang ekonom dan wakil rektor dari Universitas Paramadina. Selamat datang, Dr. Handi Riza. Ya, terima kasih. Bung Khalid lah ya. Waduh, Bung Khalid. Kita kayak udah 17-an aja. Ada Bung Hatta, ada Bung Nasir iya gitu. Ini kan membangun suasana perjuangan nih. Oke. Terima kasih Mas Khalid atas undangannya. Saya senang sekali bisa hadir dalam acara PKS Podcast bersama dengan Mas Khalid pada sore hari ini. Alhamdulillah. Sapa dulu dong. Ini yang nonton banyak seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jakarta aja nih dokter, tapi dari seluruh Nusantara. Bahkan penonton PKS TV yang ada di seluruh penjuru dunia. Sahabat PKS, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan baik ya. Mudah-mudahan aktivitas keseharian dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota PKS di seluruh dunia ya berjalan dengan baik. Oke. Mantap. Gimana nih, Bang Dokter? Iya. Apanya nih yang gimana nih? Makin seger aja nih. Makin fresh. Alhamdulillah. Sibuk di kampus ya sekarang ya? Iya, sehari-hari sekarang. Sebagai wakil rektor. Ya. Wakil rektor Paramadina bidang pengelolaan sumber daya. Sumber daya ya. Ya. Tapi sebagai ekonomnya kan tetap kan? Ya itu jadi ibaratnya ekonom itu kewajiban ya. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Sementara wakil rektornya ya boleh dikatakan sambilan lah. Oh, ini nanti ada rektornya ya ini. Pak Rektor ini katanya sambilan nih Pak Rektor. Enggak. Ya jadi ya ini kan bagaimanapun sebagai ekonom ini kan kita sudah jalani ya, artinya baik dari latar belakang pendidikan dan aktivitas ya, ini kita sudah lakukan, jadi ini menjatuh dalam kehidupan sehari-hari, Mas Khalid. Nah, sementara kegiatan di Paramadina tentu saja ini dalam rangka untuk mengembangkan lembaga pendidikan ya, yang diwariskan oleh salah satu pemikir besar Islam di Indonesia, Nurholis Majid. Cak Nur ya. Cak Nur. Nah, tentu ini menjadi satu amanah dan tanggung jawab besar buat kita ya, sehingga tentu kita jalankan dengan sepenuh hati ya, dengan segala kemampuan yang kita miliki. Nah, mudah-mudahan Universitas Paramadina ke depannya akan bisa jauh lebih baik gitu. Amin ya rabbal alamin. Paramadina ini mewariskan nama-nama besar ya. Dulu setelah Cak Nur. Setelah Cak Nur rektornya siapa ya? Setelah Cak Nur itu ada beberapa kali peralihan ya. Peralihan. Pernah Pak Sudirman Said. Pak Sudirman Said. Baru kemudian pernah juga Pak Sohibul Iman. Pak Sohibul Iman kan? Setelah Pak Sudirman Said, Pak Sohibul Iman Pak Sohibul Iman ya. Presiden PKS sebelumnya ya. Presiden PKS sebelumnya, pernah juga Pak Hendro Martowardoyo walaupun itu sebentar ya. Nah, kemudian baru dilanjutkan oleh Pak Anies Baswedan. Iya, Mas Anies ya. Setelah itu ada almarhum Profesor Firmansah. Ya. Dekan FEUI dulu ya, dan dilanjutkan oleh sekarang Ibu Prof. Prima ya. Pernah Ibu Prima sebentar. Ya. Nah, sekarang Profesor Didik Jerahbini. Oke. Profesor Didik Jerahbini ya, luar biasa ini. Ini rektornya ekonom, rektornya ekonom juga ini. Waduh, pemikir rektornya semua. Ekonom beneran ya. Ekonom senior, ini ekonom setengah senior. Iya. Oke. Ya. Tapi sebelum mulai masuk lebih jauh, saya punya pertanyaan singkat yang harus dijawab dengan cepat. Bukan pantun ya? Bukan. Ya. Oh, kalau pantun udah nyiapin ya? Nih, ada pertanyaan-pertanyaan cepat yang harus dijawab. Dijawabnya harus salah satu, enggak boleh atau. Jawab cepat ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Rendang atau ayam pop? Rendang. Desi Ratnasari atau Angelina Sondah? Desi Ratnasari. Sumatera Barat atau Jakarta Timur? Jakarta Timur.
Paramadina atau Andalas? Paramadina. Buya Hamka atau Hatta? Hatta. Jadi nih menarik nih. Milihnya apa namanya Desi Natasari, kalau itu udah tahu kita jawabannya. Oke, Dr. Handi. Ini kemarin kan sebelum masuk ke daging-dagingnya ya. Kita tanya dulu nih. Ini Dr. Handi ini asli lahir di kenalan dulu dong. Ya, jadi saya Handi Rizza ya. Saya lahir di Kota Padang. Oh, di Kota Padangnya Kota ya. Padang. Oke. Tanggal 18 Agustus. Lewat bentar dong. Hah? Berarti udah hangus. Ah. Tahunnya disebutin nggak nih? Nanti nggak digolongkan anak muda lagi nih. Iya, milenial akhir banget. Iya, milenial akhir lah gitu. Jadi nggak apa-apa, sebutinnya nggak apa-apa. Ya menjelang 80 lah. Oh, gitu. menjelang 80. Oke. Masuk milenial akhir. Masuk milenial akhir gitu. Oke. Sekolah SD, SMP, SMA di Padang. Saya SD sempat di Padang sebentar, kemudian kita pindah ke kota Jambi. Karena orang tua saya itu PNS ya, jadi pindah-pindah lokasi ininya. Dan kemudian SMP kita pindah ke Jakarta, SMA di Jakarta. S1 saya ke Padang kembali, kemudian S2 ke Malaysia. Dan sempat ke Malaysia ya? Ya, sempat ke Malaysia. Ya. Di kampus? Di Malaysia itu di International Islamic University atau IIUM. Oh, IIUM itu pusat ekonomi syariah ya? Pusat ekonomi syariah. Oke. Jadi bidangnya ekonomi syariah berarti ini ya? Ekonomi syariah. Jadi kita kalau di alumni Berkeley itu ada mafia Berkeley ya. Kalau yang alumni IIUM Malaysia itu dikenal dengan istilah mafia Gombak. Kenapa mafia Gombak? Karena IIUM itu ada di kota distriknya itu Gombak ya. Artinya kota kecilnya itu Gombak. Ya, jangan mafia doang kan kebaikan itu. Iya, biar menyaingi aja. Oh, berarti mafia Berkeley nggak kebaikan dong? Oh, nggak tahu. Gua alumni situ soalnya. Nanti dipecat dari APUI nanti. Oke. Jadi gitu. S3 di Indonesia juga ya? Di Indonesia ya. Ekonomi syariah juga ya. Iya, ekonomi syariah. Oke, menarik. Biar masuk surga lah kita. Alhamdulillah. Memang yang bukan ekonomi syariah nggak masuk surga. Oke. Dokter, ya kita lihat nih beberapa hari terakhir ini kan kita sudah menyaksikan ya pidato kenegaraannya Presiden Joko Widodo ya. Ini kalau dengar Bapak Presiden Joko Widodo itu pidato gitu tampak nggak ada masalah. Nggak ada masalah tuh. Malah joget-joget kemarin. Wah, joget-joget. Apa namanya? Farel. Ya. Seolah-olah kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kayaknya minyak goreng nggak ada masalah. Kayaknya inflasi nggak ada masalah. Atau mungkin karena saking banyak masalahnya jadi joget-joget gitu. Pelampiasannya. Nah, sekarang gimana nih? Ya. Objektifnya gimana dari pidato kemarin itu? Iya. Jadi memang kalau kita lihat ya, memang kita tidak bisa pungkiri ya, Mas Khalid ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini kita juga mengalami persoalan ekonomi. Bahkan dalam 1 tahun itu kita mengalami resesi kan. Iya, waktu COVID ya kemarin ya. Waktu awal COVID di semester 2 2020 sampai semester 1 2021. Bahkan kita resesinya itu sampai minus 5,3% ya kalau nggak salah ya. Jadi baru recovery kembali setahun terakhir. Nah, tapi kalau kita tarik sedikit lagi ke belakang ya, kan era Pak Jokowi kan mulai tahun 2019 ya. Yang kedua. 2014, 2019, 2024. Ya kalau kita lihat kan, ya memang secara makro ya, kelihatan perekonomian kita ini ya biasa-biasa saja gitu ya. Tidak ada sesuatu hal yang luar biasa ya. Misalkan pertumbuhan ekonomi kita tertahan di angka 5%, ya kan? Periode pertama. Iya, periode pertama lah ya, rata-rata tertahan di angka 5%. Kalau kita bandingkan dengan presiden sebelumnya ya, zaman Pak SBY atau periode Orde Baru ya, ini kan bahkan bisa mencapai angka 6% ya. Nah, berarti di situ kan ada kenapa kita bisa tertahan ya, artinya stagnan di angka 5%, berarti itu ada problem dong. Bahkan kita khawatirkan kita ini jangan-jangan terjebak dengan istilah middle income trap. Middle income trap? Ya, jadi kita terjebak. Barang apa itu? Jadi kalau kita lihat dari sisi pendapatan warga negara kita ini, walaupun dulu sempat
kita masuk ke dalam kategori negara berpenghasilan menengah atas ya, middle up income ya, tetapi upper middle income dan kemudian turun lagi kan ya. Nah, jadi artinya ya kita berputar di apa namanya nih, di pendapatan menengah, kelas menengah terus saja gitu lah, nggak bisa segera naik kelas gitu ya. Naik kelas ya. Nah makanya karena kita saat ini sedang dalam kondisi, kalau ujian itu remedi terus itu ya. Betul, bonus demografi. Ada istilah para ekonom itu mengatakan jangan-jangan nih kita tua sebelum kaya gitu loh. Ya, artinya bonus demografi lewat tapi kesejahteraan nggak datang gitu loh, Mas Khalid ya. Sehingga inilah yang kita khawatirkan sebenarnya. Nah inilah yang kenapa kemudian perekonomian kita ini walaupun secara makroekonominya terlihat ya baik ya seperti pidatonya Pak Jokowi, tapi kalau kita mau telusuri lebih jauh ke dalam, ya banyak persoalan-persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Contoh. Ya persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan infrastruktur dasar ya. Misalkan kita masih menghadapi persoalan stunting, ya kan, angka kematian ibu melahirkan, ya. Oh, di sisi sosial ekonominya ya. Itu hal-hal yang mendasar kan, yang harusnya tuh basic kita itu udah selesai gitu. 77 tahun merdeka itu kan hal-hal seperti itu kan harusnya sudah selesai. Dan itu jumlahnya besar. Betul, apalagi sekarang nih ya, kalau di para ekonom itu melihat ada indikasi ya, bahkan juga mungkin sudah nilai angkanya juga sudah besar ya, dengan istilah sebutan itu kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim, itu gimana ukurannya? Ya kalau sekarang misalkan level apa namanya nih ya, angka kemiskinan, batas level garis kemiskinan itu kan ada standar tertentu gitu lah ya, yang dikeluarkan baik oleh Bappenas ya. Berapa angkanya sekarang ya? 400 ya? Ya mungkin sekitar itu ya, 300-400 ribu per bulan per kepala ya. Nah itu mungkin jauh di bawah itu ya, sehingga COVID ini membuat jumlah orang yang berada dalam lingkaran kemiskinan ekstrim itu semakin padahal garis besar, kemiskinan gitu, yang dibuat oleh BPS saja itu dianggap rendah gitu. Iya, betul. Nggak sesuai dengan standar World Bank gitu. Betul. Gitu. Ya. Itu ekstrim lebih rendah dari itu. Lebih rendah lagi. Oh, itu kayak gimana tuh? Ya sebenarnya kan ini bukan satu hal yang baru ya. Kalau kita lihat masyarakat kita yang berada ya, yang rentan lah ya, yang rentan miskin itu kalau setiap sedikit ada masalah langsung drop ke bawah. Yang langsung shock gitu ya. Shock itu mungkin jumlahnya besar sekali ya, bahkan ada yang memprediksi mungkin separuh dari jumlah penduduk ini rentan miskin ya. Jadi orang kan yang dinilai sedikit di atas garis kemiskinan udah lewat gitu ya. Nah tapi tidak menilai ya gimana dengan kerentanan kemiskinan tadi. Ketika makanya gejolak harga itu sangat berpengaruh ya. Makanya Bung Khalid, kalau kita lihat pendekatan yang dipakai oleh pemerintah itu ya dalam mengantisipasi daya beli ya, konsumsi masyarakat ya. Ini kan langsung menggunakan pendekatan bantuan sosial yang supaya menjaga supaya daya beli dan konsumsi masyarakat itu tetap berada pada kondisi baik lah gitu ya. Nah, inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya gitu ya. Jadi kalau semu kalau gitu ya. Sebenarnya semu ya. Bukan produktivitas. Ya kalau boleh kita katakan demikian lah. Iya. Ya. Gimana caranya nolongin tetap orang bisa konsumsi. Betul. Tapi itu kan sebenarnya dari bantuan sosial. Betul, kan? Betul. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, kenapa tadi saya katakan kita sebenarnya banyak diuntungkan juga dengan kondisi sekarang. Ini kan krisis ini kan seperti shifting gitu loh, Mas Khalid ya. Jadi shifting dari mana ke mana? Ya, misalkan COVID awalnya ya, ini kan menghancurkan rantai pasok kita lah ya, demand dan supply kita bermasalah ya. Nah, ketika ini mulai melandai, ya artinya COVID mulai melandai ya, ekonomi mulai dibuka, akses mobilitas masyarakat dan juga mobilitas barang sudah mulai kembali, tapi dari sisi produsennya nggak siap gitu loh, ya jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi itu demand lebih besar dibandingkan dengan supply yang tersedia gitu ya, sehingga menyebabkan harga sedikit akan meningkat gitu ya. Nah, pada saat yang sama kita dihadapi pada gejolak geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nah ini kan menambah problem lagi karena Rusia Ukraina ini memiliki resources lah gitu ya, khususnya untuk komunitas Eropa. Rusia pemasok gas dan minyak, Ukraina pemasok gandum misalnya. Nah ini akan sangat berpengaruh lah. Ada supply shock ya, goncangan dari sisi produksi ya. Betul. Nah inilah yang kemudian membuat harga-harga merambat naik. Yang tadinya sudah kena masalah dengan COVID,
ditambah lagi dengan masalah geopolitik ini. Nah, ini yang kemudian membuat harga komoditas ya, terutama ya komoditas pangan dan komoditas energi melonjak tinggi. Nah, pada saat yang sama kita penghasil CPO, ya, kita penghasil batu bara terbesar, kita penghasil beberapa komoditas energi dan juga pangan lainnya. Nah, ini kan seperti apa ya? Ada blazing ya. Betul, ya, yang kemudian ya kelihatan menguntungkan buat kita. Windfall ini sangat menguntungkan buat kita. Nah, penerimaan pajak yang selama ini nggak pernah mencapai targetnya ya. Sekarang tercapai sekarang? Sekarang tercapai, bahkan lebih. Tapi katanya tax ratio-nya masih rendah. Ya, tax rasio ratio pajaknya masih kan, rendah. ya, secara rata-rata kan masih rendah. Tapi dari penerimaan target ekspor APBN yang sudah ditetapkan tahun 2022 itu meningkat. Ya, kenapa ya? Karena tadi kan bea keluar ya dipungutin, ya, ada pajak ekspor ya, ada PNBP yang didapatkan dari sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita nikmatin nih. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita sekarang 5,33 ya, yang kemarin triwulan 1 tahun 2022 ini, ya itu akan lebih banyak ditopang oleh tadi ya windfall harga komoditas dan juga topangan daripada bansos tadi gitu. Sebenarnya gini, kalau kita bicara dengan cara atau bahasa masyarakat awam ya. Ya. Mereka sih nggak ngerti lah indikator-indikator makroekonomi yang Bu Menteri Keuangan sebutkan itu ya, APBN asumsi makro macam bla 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 bla. Ekonom bicara tentang inflasi, tentang harga minyak, komoditas bla sebagainya, nggak ngerti. Tapi yang dirasakan kemarin beberapa survei terutama seperti Kompas gitu ya. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan menurun ya. Menurun. Salah satu indikator yang menurun adalah sisi ekonomi. Jadi masyarakat semakin merasa ekonomi semakin susah. Nah, ini semacam terjadi disconnectivity ya. Jadi antara apa yang disampaikan oleh indikator makro kita bagus, kita insya Allah aman, tahan, kuat, tapi di saat yang sama ini masyarakat merasa lebih susah kok ekonominya. Ya, ini kan kalau kita belajar ya Mas Khalid ya, ekonomi ini kan membangun persepsi ya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini itu benar-benar membangun image, membangun persepsi bahwasanya kita ini kuat. Ya, fundamental ekonomi kita tuh kokoh. Makroekonomi kita ini terkendali. Nah, walaupun mungkin ya di tataran bawah ya grassroots tidak merasakan seperti apa yang digambarkan secara indah oleh para pejabat kita. Kan yang penting buat emak-emak itu beli telur harganya murah. Sekarang telur naik harganya. Coba kemarin kita kita lihat perkembangan kemarin ini ya. Berapa lama kita mengalami kenaikan minyak goreng? Itu mulai dari bulan minyak curah gitu. Juni atau Juli tahun 2021 ya. Nah, itu mungkin lebih dari 6 bulan coba. Terus naik terus gitu ya. Betul. Ya. Tapi inflasi rendah. Inflasi kalau kita mau breakdown, inflasi bahan pangan itu sudah 10%. Saat ini. Iya, ini laporan BI terakhir ya. Itu angka inflasi pangan kita. Tapi inflasi dilaporkan pemerintah 3-4%. Ya, artinya kan kalau menghitung inflasinya kan dia hitung kan rata-rata ya. Rata-rata ada core inflation, ada volatile food. Jadi memang benar ini inflasi harga pangan naik signifikan. Ya, jadi BI sendiri sudah menyampaikan ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi benar dong keluhan ibu-ibu itu terkait harga-harga pangan itu naik. Betul. Betul kan? Iya. Jadi artinya kan makanya tadi saya katakan ini sebenarnya kita kan masih dalam kondisi ketidakpastian ya, atau istilahnya itu fragile ya, rapuh kita ini sebenarnya gitu ya. Jadi ketika ada sedikit shock saja, apakah dari luar ya, nah ini kita bergejolak. Artinya bergejolak ini langsung membuat beberapa indikator ekonomi di masyarakat itu mengalami pergerakan atau pergeseran, terutama dari aspek harga. Jadi kalau survei mengatakan kepercayaan masyarakat terutama dari aspek ekonomi kepuasan kan masyarakat kita ini kan simpel saja nih Mas Khalid ya. Satu tadi yang sudah Anda katakan harga. Yang penting sembako murah. Betul nggak? Terus gampang mama beli telur, beli minyak dapat murah. Bagi kalangan milenial ini gampang cari kerja. Ya kan? Perumahan gampang. Nah, ini kan sebenarnya yang jadi masalah kita hari ini. Ya kan? Harga tidak terkendali, ya kan?
backlog rumah kita juga besar ya. Terus juga mencari pekerjaan juga sulit saat ini gitu. Jadi kalau umpamanya batu bara pesta pora, kemudian CPO pesta pora, masalahnya adalah apakah petani kita pesta pora? Ya. Apakah emak-emak di dapur kita pesta pora? Kan pertanyaan begitu juga kan? Iya, kalau kita mau lihat misalkan seberapa besar sih multiplier effect-nya pengusaha batu bara atau pengusaha sawit itu sampai ke level terendah masyarakat nggak banyak juga. Ya kan? Pengusaha walaupun mungkin ya pengusaha sawit kita mungkin ada 60% yang memang itu tradisional ya, tetapi kan yang menikmati tingginya harga ini ada di level korporasi kan. Sementara di level petani rakyat tidak banyak berpengaruh gitu. Dr. Handi, tadi kita sudah bahas sedikit tentang pidato kenegaraan Bapak Presiden Joko Widodo ya, terkait beberapa isu ekonomi. Tapi sebelumnya saya akan membuat sebuah permainan kecil ya. Seperti biasanya saya akan minta Dr. Handi untuk milih salah satu nanti. Bukan Desi Ratnasari lagi ya? Teh Desi nanti kita undang lagi ke sini. Kita undang ke sini dia. Mau kolaborasi sama Dr. Desi Ratnasari. Oke, nanti Dr. Handi akan milih salah satu di sini. Nanti kita akan dapatkan temanya. Oke. Bismillah dulu dong. Bismillah. Oke. Dibaca ini. Baca dong. Wah, pas banget nih. Apa itu? Minyak goreng. Wah, minyak goreng. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah bagaimanakah kalau kita melihatnya, bagaimana mungkin Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia kok bisa mengalami kelangkaan minyak? Jadi kalau kita tanya gimana nih penghasil minyak terbesar dunia, ekspor terbesar kok bisa krisis minyak, itu nggak masuk akal gitu. Dari orang lulusan SD sampai lulusan S3 pun juga bingung ngejelasinnya itu. Nah, mungkin Dr. Handi bisa penjelasan yang satu kata menurut saya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan minyak goreng kita itu adalah tata kelola. Tata kelola. Ya, governance-nya. Oke. Ya, bisa disederhanakan? Mungkin selama ini kita merasa sudah memiliki segalanya. Tadi dikatakan kebun sawit terluas ya, produksi CPO terbanyak, terbesar gitu ya. Tetapi kita menghadapi kelangkaan dan kenaikan harga CPO yang cukup lama waktu itu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ya, ini kan menunjukkan bahwasanya tata kelola mulai dari sawit kita ya, kemudian sampai ke CPO kita ini kan artinya bermasalah nih ya, Mas Khalid ya. Artinya tidak ada satu tata kelola yang baik lah gitu ya, boleh dikatakan yang memang dari hulu sampai hilirnya ya. Sehingga itu membuat ketika terjadi permasalahan ya, ini kemudian menjadi satu masalah ya. Kalau dari hulu apa maksudnya? Ya, kan kita terbanyak produksinya. Iya, jadi kan bisa saja Mas Khalid ya, walaupun kita memproduksi CPO terbesar gitu ya. Nah, tapi dari sisi harga kan bukan kita yang menentukan. Kenapa begitu? Ya, jadi ternyata ya penentuan harga minyak atau CPO ini itu ada di Malaysia ya, karena seperti bursanya lah gitu ya, atau seperti pasar penentuan harga CPO ini itu ternyata juga ada di Malaysia. Jadi kita tidak punya kuasa apa-apa sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan ya bisa saja lahannya ada di Indonesia, pekerjaannya orang Indonesia, tapi pemiliknya ya bisa saja orang Malaysia atau orang mana gitu ya, yang notabene ketika akan menentukan regulasi harga dan lain sebagainya itu ditetapkan di bursa Malaysia misalkan. Nah, itu yang kemudian jadi permasalahan. Jadi ketika kita tidak bisa mengontrol apa-apa jadinya ya, yang kemudian menyebabkan ketika jadi kita price taker gitu. Betul. Ya, jadi tidak ada bedanya kita dengan negara-negara lain, walaupun cuman bedanya ya adanya di sini gitu loh, ininya di sini. Ya sebenarnya kan kemarin itu, nah ini satu lagi juga mungkin yang perlu juga kita cermati ya. Semua langkah sudah diambil oleh pemerintah ya, waktu menghentikan kenaikan harga kemarin ya, misalkan dengan menetapkan harga tertinggi, ya, HET ya, headnya itu ya, atau kemudian menyetop ekspor ya dalam jangka waktu sekian lama misalkan.
Nah ternyata nggak menolong juga gitu. Nah berarti ada faktor-faktor lain di luar faktor-faktor ekonomi yang bisa menjelaskan ya. Ya misalkan ada praktek-praktek ilegal ya, atau ada pengelolaan yang dilakukan oleh oknum-oknum mafia ya, baik dari unsur pejabat maupun unsur pengusahanya gitu ya. Nah ini kan menunjukkan sekali lagi tata kelola ya. Kenapa orang-orang seperti ini tuh bisa ada gitu ya. Nah, bahkan sudah ditetapkan tersangka beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan misalkan ya. Nah ini kan menunjukkan. Nah selain itu juga model pengelolaan kita ini kan kartel nih Mas Khalid ya. Jadi hanya segelintir pengusaha saja yang mengelola dari hulu ke hilir. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh ya. Kalau kita mau dalamin ya sejauh mana ini melanggar undang-undang anti monopoli kita gitu ya. Nah ini harus juga disuarakan, harus juga diteliti lebih dalam sehingga kartelnya dari produksi maupun dari jadi satu perusahaan itu mulai dari pemilik lahannya, kemudian pemilik pabrik CPO-nya, sampai kemudian pemilik pabrik minyak gorengnya. Kalau kita mau list itu kan nggak banyak, ya mungkin nggak sampai 10 perusahaan ya yang melakukan hal itu. Padahal kita lihat berapa produksi dan kebutuhannya luar biasa. Justru sekali. Dengan adanya kartel itu ya, pemerintah harusnya bisa dong kendalikan. Tinggal panggil aja pemiliknya. Ya ternyata buktinya, ya kan? Buktinya pemerintah nggak mampu. Presiden gitu. Harusnya panggil kalau saya jadi Presiden Jokowi nih ya. Betul. Sini kamu kan yang jual, kamu yang ini, ayo sediakan. Ya. Kamu kan bisa menyediakan di situ. Ya. Kenapa nggak bisa? Ya tapi itu kan tidak dilakukan. Ya, atau mungkin juga sudah dilakukan tetapi tidak mempan gitu loh. Ya, artinya mereka ya tentu mungkin kita bisa membayangkan mereka berada di luar kontrol ya, yang dengan kekuatan yang mereka miliki, bahkan selevel Menteri Lutfi saja terlempar jadinya ya, ketika tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan kartel ini. Ya mungkin kompleksitasnya kita nggak tahu ya. Kalau kita berpikir yaudah kamu katakanlah 4-5 perusahaan atau pemilik gitu ya dipanggil gitu ya, sediakan buat domestik sekian, ya kan? Penuhin dengan harga yang gue tetapin nih dari pemerintah, gitu kan? Harus terpenuhi kan? Nggak ada masalah. Sisanya lu ekspor nggak masalah dah gitu kan? Ya berarti ada pihak-pihak lain ya, pihak-pihak sederhana ya. Iya, pihak-pihak lain yang terlibat di situ kan? Iya. Itulah mafia tadi itu. Yang harus dibongkar ya sehingga ini bisa selesai. Jadi kuncinya satu, kemauan kita untuk memperbaiki tata kelola tadi. Apakah itu mulai dari peraturan perundang-undangannya, peraturan pemerintahnya, peraturan presidennya, peraturan menterinya gitu. Ini kan sudah ada omnibus law misalkan ya. Nah, kenapa tidak digunakan, dimanfaatkan untuk membuat aturan main itu jauh lebih sederhana dan tata kelolanya itu jauh lebih baik nantinya gitu. Karena ingat loh, minyak goreng ini sudah jadi kebutuhan pokok warga negara. Ya, sama seperti kebutuhan kita terhadap beras. Tapi kan terhadap, kata ibu kan itu nggak bagus buat kesehatan. Kata ibu. Ya ibu mungkin punya alternatif lain selain minyak goreng. Nah, sementara rakyat kan nggak punya alternatif gitu kan? Rebus, iya. Masa tukang gorengan masa pakai rebus, pakai ini kan susah juga nanti kita gitu beli gorengan. Nah. Makan bakso. Makan bakso. Oke. Jadi kalau kita lihat memang mungkin masyarakat tuh berpikir sederhana ya. Kalau ini katanya kita kaya raya, minyak kok langka, kok mahal gitu. Kadang-kadang mereka nggak bisa ngejelasin itu. Jadi kalau kita ditanya juga, ya nggak bisa ngejelasin juga gitu. Hal sesederhana itu kenapa nggak bisa gitu kan? Ini anehnya di negeri kita gitu ya. Betul. Nah jadi ya mungkin itu baru satu case ya, Mas Khalid ya, terkait dengan minyak goreng ya. Nah, ya kita kan selama ini kan juga biasanya dalam saat-saat tertentu ya, misalkan menjelang lebaran itu ya ada persoalan daging, persoalan tepung, persoalan gula dan lain sebagainya. Naik, Tapi kalau selagi itu memang naik itu karena memang tingkat kebutuhan atau permintaan masyarakat sesuai dengan yang tinggi, hukum ekonomi lah ya. Nah itu sih oke-oke saja. Artinya yang menikmati juga masyarakat kan. Tapi kalau di luar itu, nah ini yang kita tidak rela sebenarnya ya. Artinya yang menikmati ini hanya segelintir orang saja gitu. Gitu. Masuk akal. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Silakan dokter, ambil. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini topiknya luar biasa semua ini. Waduh, pas banget nih. Apa itu? Inflasi. Inflasi. Nih, mantap. Kalau kita lihat nih dok, kalau baca-baca berita gitu ya, kemarin juga Bu Sri Mulyani juga bilang inflasi terkendali.
ya, tapi bukan poinnya di situ. Amerika mengalami inflasi tertinggi dalam sejarahnya. Gitu. Eropa juga mengalami yang sama gitu kan. Ini ancaman inflasi global ini luar biasa gitu. Tapi di kita kayaknya aman terkendali gitu. Ini gimana sih sebenarnya, Dok? Ya bisa dua cara pandang nih, Mas. Nah, gimana? Bisa jadi kita yang membesar-besarkan kondisi global nih yang tidak stabil ya, Amerika resesi segala macam ya, padahal mungkin perlambatan ekonomi saja ya, tapi kemudian kita klaim sebagai resesi misalkan gitu ya. Atau memang sebaliknya tadi ya, membangun persepsi bahwasanya ya kita baik-baik saja gitu loh. Kondisi ekonomi kita baik-baik saja ya. Nah, tadi kita baru saja mendengar apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia ya. Inflasi pangan kita sudah di atas angka 10% misalkan ya. Di atas 10%? Iya, di atas 10%. Inflasi ya. pangan? Inflasi pangan ya. Artinya ini kan sudah satu warning ya, kekhawatiran buat kita yang... Tapi yang disampaikan sekitar kalau nggak salah 3-4% ya. Ya ini mungkin inflasinya inflasi bulanan ya. Mungkin kalau dirata-ratakan juga masih, kalau dihitung ya mungkin nilainya nggak akan sampai segitu. Tapi warning itu menunjukkan bahwasanya... Kuartal ya? Betul ya, BI sendiri itu sudah punya kekhawatiran sebenarnya kalau ini tidak terjaga dan terkelola dengan baik ya, sehingga ini akan bisa menyebabkan implikasinya itu kemana-mana nantinya gitu. Kalau saya sih gampang ngeceknya. Kalau istri saya bilang, telur mahal, emang berapa sebelumnya? 18.000. Sekarang berapa sekilo? 30.000 katanya. Ini gede banget apa? Kenaikan harga saya bilang 100% kenaikannya gitu kan. Nah, tapi kan itu temporer. Lagi-lagi itu kan temporer. Kan kita juga kadang-kala kan kita juga harus berkompromi dengan teknis perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi gitu ya, walaupun dalam kenyataannya memang tidak sesederhana itu misalkan gitu. Jadi saya itu pernah nonton film ini enggak? Iron Lady. Iron Lady, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, Inggris ya. Ya, Margaret Thatcher wanita tangan besi. Tangan besi. Nah, tangan besi kan. Jadi dia tuh ngecek inflasi tuh nggak suka dengan data statistik. Dia bilang ke staffnya, ke timnya itu cek harga mentega berapa di toko. Betul. Jadi kalau ditanya itu dia bilang harga telur berapa di toko, harga ini berapa di pasar. Ini nih. Baru dia ngerasa, rakyat merasa susah nih. Karena harga mentega naik, harga keju naik, harga roti naik gitu. Saya nggak baca statistik itu, saya baca apa kata ibu-ibu yang belanja di pasar gitu. Karena itu lebih real kata dia bilang gitu. Ya itu makanya itulah yang harusnya sebenarnya yang harus dipantau terus oleh pemerintah gitu ya, terutama oleh Menteri Perdagangan misalkan betul. Turun ke lapangan. Jadi saya agak aneh juga kadang Pak Menteri ini kan yang dia cek tuh pasar Tebet misalkan atau pasar Santa misalkan, itu kan ada di Jakarta semua gitu. Harusnya dia cek kan ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi sana gitu loh, gimana pergerakan harga-harga di sana. Nah jadi artinya kadangkala memang persepsi itu yang dibangun oleh pemerintah gitu ya, seolah-olah kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah tadi kembali lagi ke yang kenapa inflasi Amerika tinggi kita rendah gitu ya, artinya kita masih terkendali. Nah makanya sekali lagi mungkin ini perlu kita dalami ya, artinya tidak hanya sebatas data yang disampaikan oleh pemerintah atau oleh BPS ya. Tadi data real masyarakat seperti tadi yang Mas Khalid katakan itu juga perlu dicek menurut saya ya. Nah sehingga kita tahu betul persis ya berapa perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan harga yang ada di lapangan itu ya, apalagi yang terkait dengan bahan kebutuhan pokok ya masyarakat kita gitu. Jadi kalau kan begini Dok berpikirnya, kalau Amerika atau inflasi global itu meningkat signifikan, kan kita juga banyak impor. Betul. Nah kalau inflasinya tinggi di luar negeri tinggi, harusnya kalau ketika impor juga barangnya lebih mahal kan? Betul. Harusnya begitu ya? Iya. Nah, ya kan gimana, kita kan hampir boleh dikatakan 90% produk yang kita hasilkan itu kan komponennya komponen impor juga kan. Yang kita datangkan dari banyak negara gitu ya. Nah ya jadi bisa saja ini kan inflasi itu kan dampaknya kan juga mungkin tidak langsung kita rasakan ya Mas Khalid ya. Mungkin itu butuh waktu yang cukup. Makanya inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh banyak pihak itu ya. Kalau seandainya dampaknya ini akan baru terasa misalkan 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Nah disitulah sebenarnya nanti realnya itu apakah benar gak barang-barang komoditas itu ya mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Jadi bisa jadi ini ada lag ya. Betul. Bisa jadi ketika ini inflasi global tinggi, kita impor tinggi, baru kan kemudian tidak bisa langsung kita naik rasakan saat ini gitu. Dari sisi produksi naik nih biaya-biayanya. Betul.
Ya ini kita bisa cek nanti ya. Kan beberapa lembaga internasional seperti IMF, World Bank itu kan menurunkan pertumbuhan ekonominya. Proyeksinya diturunkan gitu dalam beberapa basis poin gitu ya. Nah ini sebenarnya kan warning juga buat kita ya. Artinya lembaga seperti IMF saja yang notabene punya data dan punya informasi yang komprehensif di seluruh dunia itu menurunkan gitu. Nah ini seharusnya juga jadi potret buat kita. Ya, artinya kita berapa outlook nanti kita di tahun 2022 nanti gitu ya. Apakah tetap dengan kondisi sekarang atau mengalami penurunan gitu. Ya, kata Pak Jokowi ngutip Farel, ojo dibanding-bandingke. Ojo dibandingke. Apa Amerika sama Indonesia? Di hatiku hanya ada Pak Jokowi. Iya. Jadi gitu Mas Khalid gitu ya. Menarik. Jadi kan juga ada terjadi perdebatan masalah stagflasi. Betul. Gitu kan. Ya. Mungkin dokter bisa. Iya, jadi stagflasi itu kan satu istilah di mana kan seharusnya ketika inflasinya tinggi ya. Nah, itu kan dorongan terhadap pertumbuhan ekonominya juga ada gitu ya, meningkat. Tapi kan kondisinya sekarang justru ketika dorongan inflasinya tinggi, angka inflasinya tinggi, terjadi perlambatan. Waduh. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan stagflasi. Stagflasi gitu. Itu ngeri juga gitu. Betul. Jadi artinya apa? Inflasi ini hanya didorong oleh segelintir komoditas saja seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bukan ada produktivitas. Bukan ada produktivitas gitu. Ini yang dampaknya ini yang, nah makanya tadi saya katakan ini kan nggak seperti shifting aja nih. Ya kita tunggu berapa saat lagi. Nah ini baru kita rasakan. Sederhananya stagflasi itu mungkin begini ya. Biaya-biaya hidup naik, bahan pokok naik, semua naik. Pendapatan nggak nambah. Pendapatan turun justru. Pendapatan turun. Nah, ya kan? Aduh berat banget itu. Iya dong. Nah, makanya yang kita khawatirkan tuh justru ketika harganya mulai turun ya, harga komoditasnya mulai turun, inflasinya masih tinggi gitu. Nah, itu makin ini kita. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya di tahun 2023. Ketika harga komoditas itu mulai mengalami penurunan ya. Nah, sementara angka inflasinya belum berhasil kita kendalikan. Ingat loh 2023 itu kita akan kembali menggunakan defisit maksimal 3%. Artinya ruang fiskal pemerintah kita ini makin terbatas. Yang tadinya bisa ngutang lebih banyak gitu ya, bisa belanja lebih besar, tapi sekarang mulai kembali ke 3%. Jadi ruang fiskalnya makin menyempit gitu. Ya, nah sekarang kita dapat windfall, penerimaan kita tinggi, pajak kita tinggi. Nanti 2023 akan kembali lagi normal. Nah kebayang ya pendapatan kita kembali turun, sementara belanja kita dibatasi gitu. Nah ini kan satu masalah lagi kalau kebijakan kita tidak mampu mengantisipasi persoalan di tahun 2023 ini. Tadi nyinggung utang nih. Utang nih seru nih, ini hot issue nih. Ini kenapa sih kita itu utang terus gitu gue? Ya kan kemarin di pidatonya Presiden Joko Widodo bilang kita APBN kita itu 3.000 triliun. Ya. Kita akan nambah utang baru 600 triliun. 693 triliun. Ya kan? Sebenarnya kalau kita itu gimana? Kembali emang nggak bisa nggak utang kembali terus, ke konsep anggaran kita ini kan kita menganut sistem defisit budget Mas Khalid. Gimana? Beda dulu dengan Pak Harto yang balance budget kan. Nah, kalau kita pakai sistem defisit budget ya mau nggak mau yang ngutang. Ya kenapa? Karena untuk menutup jumlah belanja yang kita keluarkan lebih besar dari jumlah pendapatan kita. Nah ini yang ditutup oleh pembiayaan. Nah pembiayaan itu sebagian besar sumbernya utang. Ada yang dari dalam maupun dari luar negeri gitu. Nah kalau defisit kita targetkan 2023 ini 2,85%, artinya sekitar 500 sekian triliun, ya utangnya 600 ya wajar aja gitu ya. Nah cuman kan problemnya kemampuan pendapatan kita untuk menutup utang ini naik nggak gitu. Naik nggak? Ya itu makanya harus kita lihat ya. Kalau temuan BPK tahun 2020 nggak naik, malah kita sudah masuk kategori rentan. Risiko fiskalnya besar. Risiko fiskal kita besar gitu. Artinya kemampuan kita membayar hutang juga tidak baik gitu. Ini lagi. Ini ekonomi itu kadang-kadang berdebat dengan istilah-istilah yang mereka pahami sendiri. Ya kan? Betul nggak? Ya, saya sebagai orang yang juga belajar di ekonomi UI juga sama gitu. Berdebat ini utang kita aman. Ada ekonom yang mengatakan enggak aman gitu kan. Rasio utang kita terhadap pertumbuhan ekonomi itu aman gitu. Betul. Ya.
apa yang kemudian kita klaim bisa aman atau nggak aman gitu. Iya. Ya sementara kan sebenarnya Mas Koli, kalau kita sederhana lah misalkan kita minjem ke bank misalkan. Bank itu kan kemudian kan ngecek kan kalau kita mau ngutang, beli rumah, beli mobil misalkan gitu ya. Kemampuan membayar kita ada nggak? Kan bank akan lihat ya slip gajinya mana sih gitu. Ya kan, supaya dia bisa mengetahui ini orang kalau nyicil bulanan mampu nggak, sanggup nggak gitu. Nah kita itu udah di warning, pendapatan lo tuh nggak banyak loh. Nggak banyak untuk nggak meningkat gitu loh. Nggak meningkat. Betul. Jadi kalau ada shock ekonomi nggak bisa bayar. Bisa jadi begitu kan? Ya kan kita belajar kan dari tahun 2020 kemarin ketika COVID, belanja fiskal kita meningkat ya sampai kita membuat pemulihan ekonomi nasional PEN itu kan yang periode 1 itu sampai 600 triliun. Siapa yang dipaksa untuk beli surat berharga kita? Bank Indonesia. Ya kan? Memaksa Bank Indonesia keluar dari sarangnya gitu. Yang itu dalam undang-undang sebenarnya nggak boleh kan? Independensi dia gitu. Jadi artinya memaksa otoritas untuk menyelamatkan kondisi keuangan negara. Ya oke lah, karena itu kita bisa maklumin karena kondisi COVID. Tapi kan ke depan nggak boleh lagi Mas Khalid. Ya harus independensi Bank Indonesia ini harus kita tetap jaga misalkan. Coba ya, kemarin saya coba hitung-hitung nih. Kementerian Keuangan kan bilang Juli 2002 utang kita itu 7.100 sekian triliun. Betul. Ya kan? Sampai Juli 2002. Iya. Ya, kalau diestimasikan sampai akhir 2002 mungkin lebih dari itu pasti kan ya. Yeah. Kemudian ada tambahan utang lagi 690 sekian triliun kan. Yeah. Kalau tambahan utang lagi bisa tembus tuh 8.000 triliun itu. Bisa tembus 8.000 triliun di akhir kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Iya, betul. Nah, itu baru utang pemerintah. Itu 8.000 triliun. Nah, ada utang BUMN. Ya, kalau pakai Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN ini masuk dalam rezim keuangan negara, betul, kan? Betul. Jadi utang BUMN juga utang negara karena ketika BUMN nggak bisa bayar, ambil dari APBN kan? Iya, betul. Nah, itu 2021 aja Pak Erick Thohir, Menteri BUMN yang suka main TikTok itu, ya, itu bilang 1.500 kan tahun 2021. Ya, kalau diestimasikan 10.000. Ya, 2.000 triliun. Jadi utang pemerintah 8.000, utang BUMN bisa 2.000, 8.000 tambah 2.000 bisa 10.000 kan gitu kan? Ya Mas Khalid lah yang bayar nanti. Kan jadi, katanya mau berkuasa ya, nanti Mas Khalid yang bayar. Jadi gitu. Presiden siapapun yang akan mimpin, betul, tidak akan mewarisi utang sebesar itu. Sekitar 10.000 triliun rupiah. Rata-rata kan jangkanya kan jangka panjang ya. Ya itu utang generasi. Iya, itu ketidakadilan generasi tentunya betul, kan. Betul. Masalah utang ini adalah masalah keadilan generasi. Iya. Nah. Dan yang kita cicil itu adalah bunga hutangnya dulu ya, baru bunga hutangnya saja gitu lah, belum pokok hutangnya gitu. Tahun ini aja bayar 400 T ya? Iya, 400 untuk bayar bunganya saja. Betul. Ya karena tadi kita karena gejolak keuangan ini ya tingkat suku bunga kita meningkat kan. Nah inilah yang kemudian menyebabkan kita membayar lebih besar ya angka bunga hutang tersebut gitu. Nah jadi ya memang makanya tadi saya katakan ya secara jangka panjang, secara real di lapangan ya kita masih banyak persoalan ya. Jadi bukan sesuatu yang helikopter view saja ya. Ya oke lah kita bisa memaklumi kenapa Presiden Jokowi atau Menteri Keuangan memberikan keyakinan kepada kita bahwa Indonesia baik-baik saja karena ya tadi membuat masyarakat tidak panik, membuat masyarakat merasa kita dalam kondisi baik-baik saja gitu. Nah, disinilah letaknya kalau menurut saya dibutuhkan ya pihak-pihak yang juga kritis gitu loh terhadap kondisi ini. Jangan semuanya mengiyakan atau semuanya tidak ada suara gitu. Nah, ini yang kita harapkan nih dari Mas Khalid nih untuk bisa mengkritisi ini semua gitu. Iya. Apalagi kalau utangnya ternyata spending di APBN lebih banyak untuk bayar apa? Bunga utang. Bunga utang. Ya, terbesar kan posnya bunga utang. Betul. Dan birokrasi. Iya. Itu bukan untuk produktivitas. Saya agak kaget juga kemarin membaca ternyata belanja pemerintah pusat itu kalau mau dikategorikan banyak yang digunakan dialokasikan untuk belanja non prioritas. Ya, itu kenapa ya? Coba misalkan ya, ini contoh ya. Ya, contoh gimana? Itu ada di dalam dalam belanja Kementerian KL lah ya, kita nggak sebutkan KL-nya apa gitu ya. Itu belanja untuk menyusun satu peraturan pemerintah aja tuh bisa miliaran loh. Padahal outputnya tuh cuman kertas. Cuman berapa? 10 lembar kertas lah kalau paling banyak. Atau kalau berarti biaya konsultan dong itu. Nah, tapi itu biayanya untuk membuat itu bisa miliaran coba. Wah, ini harus dibongkar itu. Nah, inefisien. Iya.
Iya. Nah, jadi saya yakin itu kalau kita jelentrengi satu-satu gitu ya, dikuliti satu-satu itu banyak spending yang nggak perlu itu. Iya. Nah, makanya seharusnya kan, makanya tadi saya katakan kalau belanja KL kita ini itu produktif, ya kan, itu kan seharusnya dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan, karena belanjanya produktif, ya kan, bisa menggerakkan sektor-sektor ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang seharusnya kita bisa lebih di atas angka yang kita miliki sekarang ini, gitu, Mas. Oke. Nah, sebelum kita tutup, ambil sekali lagi. Sekali lagi ya. Mudah-mudahan mobil listrik. Apa tuh? Wah. Apa judulnya? Resesi. Wah, resesi. Lagi ya? Oke. Kita pilih lagi? Nggak? Mau jawab nggak resesi? Ya boleh. Oke, kita bahas resesi dulu deh. Resesi dulu. Okay. Nanti kita tambah-tambah yang lain. Siap. Kalau nggak salah laporan Bloomberg atau IMF ya yang bilang ya udah ada 40 atau 60 negara gitu ya mengalami resesi. Iya. Ya terutama negara-negara berkembang. Iya. Amerika bahkan dikabarkan akan masuk resesi di kuartal kedua ketiga nggak salah. Iya. Nah, ini gelombang resesi ini real atau gimana ini? Iya. Dokter. Ya, jadi makanya tadi kita perlu juga mengklarifikasi ya terkait dengan resesi ini ya. Tadi saya baca beberapa berita yang sebentar. Mungkin biar audiens juga bisa connect dengan diskusi kita. Resesi itu apa, Dok? Oke, ya. Jadi resesi ini kalau dalam secara teorinya gitu ya, itu ada yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi negatif yang dialami oleh satu negara dalam 2 kali berturut-turut ya, dalam 2 triwulan. Secara berturut-turut. Jadi setahun itu ada 4 triwulan. Jadi 2 kali ya, atau 1 semester lah gitu ya. Nah, kalau angka pertumbuhan ekonominya negatif ya dalam 2 periode berturut-turut, nah itu negara dikategorikan masuk ke dalam jurang resesi gitu. Nah, apa bahayanya resesi ini? Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonominya negatif berarti kan tidak ada pertumbuhan di suatu negara itu kan, artinya ekonominya tidak jalan lah ya, tidak tumbuh dan tidak berkembang ya. Ini kan bisa kita pastikan bahwasanya akan mengganggu aktivitas ekonomi. Ya, bisa jadi pengangguran akan naik gitu ya, kemiskinan naik, pengangguran ya, angka pendapatan masyarakat turun ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini perlu kita kita klarifikasi lah gitu ya. Tadi saya baca beberapa pengamat ya, baik itu dari dalam dan luar, mereka mengatakan ya ada yang mengatakan tidak benar Amerika itu akan mengalami resesi, tapi perlambatan ekonomi mungkin gitu ya. Perlambatan, jadi nggak sampai negatif nggak sampai negatif, ya, tapi sudah melambat. Negatif, jadi mengalami perlambatan ya. Ya karena tadi ya, ya mungkin mereka melihat tidak ada alasan yang sampai menyebabkan negara sekuat Amerika itu akan masuk dalam pertumbuhan ekonomi negatif ya. Apalagi kalau seandainya COVID terus melandai ya, aktivitas ekonomi juga sudah tumbuh ya, sudah pulih kembali ya. Nah, cuman kita tidak tahu nih ya, Mas Khalid ya, faktor geopolitik ini sejauh mana. Ya, apalagi perang Rusia-Ukraina ya. Perang Rusia-Ukraina nanti sekarang sudah ada eskalasi Taiwan dengan Cina gitu ya. Apalagi merembet ke Laut Cina Selatan ya, ke semenanjung lebih Korea, hubungan Korea dan Jepang dan lain sebagainya. Nah, ini kekhawatiran ini sebenarnya yang jauh lebih mengancam ya aspek geopolitik ini sebenarnya gitu. Iya. Jadi memang kalau dibilang katakanlah ancaman resesi itu akan ke Indonesia, bisa jadi bisa enggak gitu ya. Saya melihat juga tadi ya, kalau kita merujuk kepada analisis IMF yang menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi itu mungkin bisa saja itu benar ya. Artinya mungkin kita tidak sampai jatuh ke dalam resesi atau pertumbuhan negatif seperti di awal-awal COVID ya. Tapi pertumbuhan ekonomi katakanlah 2022 ini pemerintah menargetkan 5% misalkan ya. Bukan nyampe ternyata gitu. Kita hanya tumbuh 3 atau 4%. Nah, itu mungkin melambat ya. Melambat. Tapi kalau turun sampai resesi sampai negatif, nah itu yang ya kemungkinan sepertinya tidak akan sampai ke sana. Kecuali ada hal-hal yang memang di luar dugaan kita semua gitu. Ya, misalkan cacar monyet ini ya, monkeypox ya, itu
meledak gitu ya. Nah, kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kondisinya seperti saat ini, rasanya sih jadi sebatas secara ekonomi Presiden Jokowi husnul khotimah lah ya, insya Allah. Ya. husnul khotimah. Iya kan? Kalau nggak, kecuali kalau resesi ya, di akhir kepengurusan beliau terus kemudian resesi itu kan nggak husnul khotimah, negatif kan? Betul. Ya kan? Ya, kan kita berharap kan, lah ya. Walaupun PKS ini oposisi nih ya, ya kalau dalam ekonomi kita berharap ya semuanya iyalah, sejahtera. Karena kan dampaknya kan nggak hanya bagi presiden, tapi Iya. dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah. Jadi kita semua berharap, ya PKS juga berharap ekonomi jangan sampai resesi. Kalau sampai negatif, banyak pengangguran, gitu, usaha pada tutup, gitu, itu bahaya. Betul. Iya. Nih, sekarang nih dokter, kita melihat nih ya. Sebenarnya kan ini Dokter Handi sebagai seorang ekonom, ini melihat potensi Indonesia ini ke depan seperti apa sih? Kalau kita kan kita sekarang punya bonus demografi ya. Bonus demografi ini kan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Betul. Kita lihat negara-negara yang dapat bonus demografi itu maju sekali, ekonominya tinggi sekali majunya. Nah, ini ke depan ini mencapai 100 tahun Indonesia merdeka di 2045 nanti gitu. Indonesia itu kayak gimana sih? Iya, jadi kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa ya, Mas Khalid ya, itu kan mereka berhasil tuh karena mau melakukan semacam apakah yang disebut dengan transformasi, apakah yang disebut dengan restorasi ya, ya bahasa-bahasa yang mungkin menunjukkan ada perubahan-perubahan yang signifikan lah. Korea misalkan kan usia kemerdekaannya sama kita kan nggak jauh beda, ya kan. Dulu mungkin mereka sangat miskin dibandingkan kita ya, tapi sekarang dengan reformasi yang mereka lakukan atau transformasi di sumber daya manusia yang mereka lakukan, mereka sekarang jadi pusat Jepang, industri musik. K-pop ya. K-pop. Jepang itu kan tahun 45 kan luluh lantak. Iya. Ya Hiroshima Nagasaki. Nah, tapi bisa bangkit. Bisa bangkit. Kuncinya kalau saya lihat tuh tidak ada bukan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ya, kalau kita gagal melakukan transformasi sumber daya manusia ini menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang kompeten, yang berdaya saing ya lupakanlah ya 100 tahun kemerdekaan ini kita akan menjadi bangsa yang maju ya dan bangsa yang kuat gitu ya. Nah, ini memang menjadi satu tantangan yang luar biasa buat kepemimpinan kita di masa yang akan datang ya. Artinya ya kita sudah berkali-kali melakukan shifting, tapi kalau menurut saya itu tidak sepenuhnya berhasil ya. Dulu zaman Pak Harto kan ada Repelita ya, dari pertanian kemudian Repelita ke 1, Repelita industri, 2 kemudian ke jasa ya. Nah, ini kita mau apa lagi nih gitu ya. Nah, kuncinya kalau menurut saya walaupun apapun transformasi yang kita lakukan, kuncinya adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Ya. Nah, yang hari ini secara formal sebenarnya kita sudah punya nih Mas Khalid. Ya. Kenapa 20% saya katakan APBN untuk pendidikan. 20% APBN sudah untuk pendidikan. 5% APBN sudah untuk biaya kesehatan, untuk belanja kesehatan. Ya. Nah, kalau ini dioptimalkan saja dua hal ini, ya, ini akan luar biasa nih dampaknya gitu. Problemnya PISA kita tesnya rendah ya. Itu juga problem juga gitu kan? Iya makanya. Nah, jadi ya ini persoalan, makanya tadi saya katakan transformasi kan tema dari kebijakan fiskal kita ini kan transformasi ekonomi dan inklusivitas gitu ya, ekonomi kita ini ya. Nah, ini sejauh mana kita konsisten melakukan ini gitu. Padahal tema-tema transformasi terutama dari sisi sumber daya manusia ini sudah digaungkan dalam beberapa tahun sebelumnya. Nah, tapi ini belum kelihatan juga nih ininya gitu ya, hasilnya gitu. Ya, karena Dr. Handi adalah wakil rektor di Paramadina, ya kan? Concern dengan dunia pendidikan, tadi SDM ya. SDM. Nah, ini closing nih, maksud saya sebelum penutupan. Iya. Dengan adanya Nadiem sebagai Mendikbud, ya kan? Ini gimana terobosan-terobosannya? Iya, untuk melakukan transformasi SDM gitu. Iya, ini memang Mas Khalid ya, persoalan kita ini complicated ya. Ya mungkin yang dilakukan oleh Menteri Nadiem baru sebatas melakukan transformasi konseptual ya, tetapi kan belum menyentuh aspek persoalan yang mendasar ya. Ya sebenarnya kualitas guru ya, kualitas peserta didik ya, infrastruktur pendidikan kita, fasilitas dan lain sebagainya itu kan belum tersentuh sama sekali ya. Jadi ya mungkin gebrakan-gebrakan yang baru mungkin dirasakan oleh teman-teman di kalangan dunia pendidikan seperti Kampus Merdeka. Nah, ini juga
mungkin juga akan jadi Merdeka satu belajar. persoalan tersendiri bagi kita di dunia pendidikan tinggi ya. Sejauh mana kesiapan kita bisa melakukan hal itu, kan tidak semua universitas juga punya kemampuan dalam hal sana. Tapi sebagai satu langkah untuk memperbaiki ya kita hargailah ya. Artinya kita apresiasi dan kita coba ikuti ya seberapa besar pengaruhnya terhadap perbaikan kualitas dunia pendidikan kita gitu. Ya jadi emang tadi ya sekali lagi ini persoalan yang sangat complicated dan sekaligus mendasar yang harus diselesaikan gitu. Oke, good point. Tetap Siap. optimis dengan Optimis dong. 100 tahun Indonesia 100 merdeka. tahun Indonesia merdeka. 2045 usia berapa, Dokter? 2045 berarti ya mungkin sekitar 60 tahunan lah. 60 tahunan ya. Saya 50-an lah. 50. Masih anak muda katanya. Ya. Oke. Masih anak muda. Sip, terima kasih sekali lagi Dr. Handi atas waktunya. Semoga nanti kita bisa diskusi lagi di podcast selanjutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.